Halo Sobat Farmasi semua, kali ini kita akan belajar tentang cara penggunaan sediaan obat yang biasa dipakai dalam terapi penyakit asma. Yuk kita mulai. Yang pertama, inhaler. Inhaler yang kita kenal ini merupakan bentuk sediaan MDI atau metered dose inhaler. Inhaler ini merupakan jenis sediaan obat asma yang paling sering kita jumpai. Inhaler biasa digunakan untuk pasien yang sedang mengalami serangan asma akut. Inhaler terdiri dari beberapa bagian, yaitu kanister yang merupakan tabung aluminium berisi obat, actuator yaitu leher inhaler yang terbuat dari plastik, dasar inhaler yaitu tempat untuk meletakkan ibu jari, cap atau penutup, mouthpiece yang merupakan bagian tempat menghisap pada inhaler yang dikatupkan pada bibir atau mulut saat inhaler akan digunakan. Cara penggunaan inhaler. Sebelum menggunakan inhaler, pastikan kita sudah terlebih dahulu mencuci tangan dengan sabun hingga bersih ya. Langkah-langkah penggunaan inhaler. Buka penutup inhaler. Pastikan tidak ada kotoran terutama di area mouthpiece. Kita dapat membersihkan area mouthpiece dengan tisu kering, kapas, ataupun cotton bud. Selalu pastikan juga tanggal kadaluarsanya untuk memastikan inhaler masih bisa digunakan. Pegang inhaler secara tegak lurus dan kocok inhaler 5-10 kali. Jika inhaler baru pertama kali digunakan atau sudah tidak digunakan lebih dari 5 hari, tekanlah tombol kanister untuk memastikan inhaler masih dapat berfungsi dengan baik. Dongakkan kepala ke belakang, tarik nafas panjang dan dalam, hembuskan nafas secara perlahan dengan posisi jauh dari inhaler. Tempelkan inhaler ke mulut di antara gigi atas dan gigi bawah, tutup mulut dengan merapatkan bibir, jangan digigit. Hirup nafas perlahan dan dalam melalui mulut, sembari tekan kanister atau tabung inhaler secara bersamaan. Keluarkan alat inhaler. Tahan nafas selama minimal 10 detik atau selama pasien nyaman. Buang nafas secara perlahan dan panjang. Jika membutuhkan dosis selanjutnya, tunggulah 30-60 detik, lalu ulangi langkah-langkah tadi dari awal. Bersihkan ujung alat inhaler dengan air hangat dan tisu kering, lalu tutup inhaler. Inhaler yang tidak memiliki tutup bisa terkena kuman dan debu yang akan ikut terpompa ke dalam paru-paru. Berkumurlah dengan air hangat, lalu buang. Yang kedua, diskus. Diskus merupakan sediaan obat asma yang berupa dry powder inhaler dan berbentuk lingkaran. Penggunaan diskus ditujukan untuk mencegah kekambuhan penyakit asma. Diskus terdiri dari beberapa bagian, yaitu thumb grip, merupakan tempat untuk meletakkan ibu jari, tuas diskus untuk menyiapkan dosis obat, mouthpiece atau tempat menghisap, dose counter yang menunjukkan jumlah dosis yang terdapat dalam diskus. Cara penggunaan diskus. Sebelum menggunakan diskus, pastikan kita sudah terlebih dahulu mencuci tangan dengan sabun hingga bersih ya. Langkah-langkah penggunaan diskus. Pegang diskus pada satu tangan, letakkan ibu jari tangan yang lain pada thumb grip untuk membuka klep. Bukalah diskus dengan menekan ibu jari pada bagian thumb grip klep ke arah kanan sampai berbunyi klik dan bagian mulut diskus terlihat keluar. Bersihkan bagian mouthpiece dengan tisu kering. Pegang diskus secara mendatar dengan mouthpiece menghadap ke arah wajah. Dorong dan tahan tuas diskus. Dorong tuas semaksimal mungkin sampai berbunyi klik dan kaca penutup mouthpiece terbuka. Duduk atau berdiri dalam posisi tegak, kepala sedikit condong ke belakang. Hirup dan keluarkan nafas sedalam mungkin, namun jauh dari mouthpiece diskus. Letakkan bagian mouthpiece diskus di bibir dengan rapat sehingga tidak ada celah, lalu tarik nafas cepat dan dalam melalui mulut. Lepaskan diskus dari mulut, kemudian tahan nafas minimal 10 detik atau selama pasien nyaman. Keluarkan nafas secara perlahan. Bersihkan permukaan mouthpiece dengan tisu kering, lalu tutup kembali diskus dengan menggeser tuas ke posisi awal. Jika membutuhkan dosis selanjutnya,
Tunggulah 30 hingga 60 detik, lalu ulangi langkah-langkah tadi dari awal. Berkumurlah dengan air hangat, lalu buang. Yang ketiga, Turbohaler. Turbohaler merupakan sediaan obat berupa dry powder inhaler dan berbentuk seperti peluru, dan juga ditujukan untuk mencegah kekambuhan penyakit asma. Turbohaler terdiri dari beberapa bagian, yaitu mouthpiece atau tempat menghisap, dose counter yang menunjukkan jumlah dosis yang terdapat dalam turbohaler, kanister atau tabung yang berisi obat, collar base yang merupakan bagian dasar turbohaler yang nantinya akan diputar sehingga turbohaler dapat digunakan, cap atau penutup. Cara penggunaan turbohaler. Sebelum menggunakan turbohaler, pastikan kita sudah terlebih dahulu mencuci tangan dengan sabun hingga bersih ya. Langkah-langkah penggunaan turbohaler. Pastikan posisi tubuh berdiri atau duduk dengan tegak. Posisikan turbohaler tegak lurus, lepaskan tutup turbohaler, pastikan tidak ada benda asing atau kotoran pada bagian corong mouthpiece. Putar turbohaler ke kanan, selanjutnya ke kiri dengan cepat, kemudian akan terdengar suara klik. Jika turbohaler baru pertama kali digunakan, ulangi langkah ini sekali lagi. Keluarkan atau buang nafas semaksimal mungkin dengan posisi menjauhi turbohaler. Letakkan mouthpiece di antara gigi, rapatkan bibir hingga tidak ada celah, jangan digigit. Dongakkan kepala sedikit ke belakang. Hisap kuat obat dengan menarik nafas kuat dan dalam. Lalu, keluarkan alat dari mulut. Tahan nafas 5 hingga 10 detik, kemudian hembuskan nafas secara perlahan. Lap bagian luar mouthpiece dengan tisu kering. Jangan gunakan air atau cairan apapun. Tutup kembali turbohaler. Berkumurlah dengan air hangat, lalu buang. Sobat farmasi semua, ada beberapa kewajiban yang harus kita lakukan selama penggunaan sediaan obat yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, wajib mengeluarkan nafas terlebih dahulu sebelum menghirup atau menghisap obat, agar obat dapat masuk dengan maksimal ke dalam paru-paru. Yang kedua, wajib menahan nafas sesaat setelah menghirup atau menghisap obat, minimal 10 detik, agar jalan udara tidak langsung terbuka dan obat bisa lebih maksimal masuk ke dalam paru-paru. Yang ketiga, wajib berkumur setelah menggunakan obat, terutama pada sediaan yang mengandung kortikosteroid, karena sisa obat tersebut dapat menyebabkan timbulnya kandidiasis hingga sariawan di rongga mulut. Dengan berkumur, sisa obat dapat terbuang dan efek samping infeksi dan sariawan dapat diminimalisir. Yang keempat, wajib membersihkan mouthpiece setelah digunakan, karena mouthpiece yang kotor akibat sisa obat sebelumnya dapat mengganggu keluarnya obat pada saat akan digunakan lagi. Pembersihan dapat dilakukan dengan mengelap mouthpiece dengan kain atau tisu kering. Untuk jenis inhaler, MDI atau inhaler yang biasa kita gunakan, yang perlu dibersihkan hanya pada bagian plastiknya saja. Pisahkan dahulu tabung dengan bagian pelindung plastik, bersihkan bagian plastik dengan air hangat, lalu keringkan dan pasang kembali tabung. Bagian tabung yang terbuat dari logam tidak perlu dibersihkan. Untuk jenis dry powder inhaler, yang mana obat berbentuk serbuk seperti yang terdapat pada diskus dan turbohaler, mouthpiece dibersihkan dengan kain atau tisu kering. Tidak disarankan menggunakan air, karena dapat merusak serbuk obat yang sensitif terhadap kelembaban. Yang kelima, wajib memberikan waktu jeda dari satu semprotan ke semprotan lainnya. Hal ini untuk memastikan obat dari semprotan pertama sudah masuk ke paru-paru, baru kemudian dilakukan semprotan berikutnya. Oleh karena itu, perlu ada jeda sekitar 30 hingga 60 detik dari satu semprotan ke semprotan berikutnya. Yang keenam, wajib menyimpan sediaan obat dengan benar. Hindari menyimpan sediaan obat pada tempat yang panas dan terkena sinar matahari langsung, terutama pada sediaan inhaler atau meterdose inhaler, karena dapat meningkatkan tekanan yang ada dalam tabung obat.
Sediaan obat cukup disimpan dalam suhu kamar yang tidak lebih dari 30 derajat Celcius. Nah, gimana sobat farmasi semua? Semoga penjelasannya membantu ya. Yuk uji pemahamanmu dengan melakukan post-test setelah menonton video ini. Linknya ada di description box ya. Sampai jumpa, terima kasih.